ruang lingkupnya, dan pembagian kekuasaan dan lain-lainnya ya. Baik, saya izin share screen ya. Baik. Yang pertama itu hukum administrasi negara itu kita pelajari dulu dari mulai administrasinya. Administrasi itu dibagi, pengertian dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam arti sempit, yaitu kegiatan surat menyurat, mulai dari perancangannya, pendistribusiannya, pengetikannya, dan penomorannya. Lalu kalau diartikan secara luas, administrasi itu berarti proses dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya itu seperti pembuatan organisasi, pembiayaannya, dan pengarahannya itu bagaimana. Nah, objek administrasi itu ada 3. Yang pertama yaitu objek kenegaraan. Kenegaraan itu pemerintah. Pemerintahnya itu terdiri dari presiden, wakil presiden, beserta para menteri. Yang kedua yaitu objek administrasi adalah privat atau bisnis. Contoh dari objek privat atau bisnis itu yaitu universitas atau perusahaan terbatas atau perusahaan perorangan. Nah, yang ketiga yaitu objek administrasi yang internasional, yaitu PBB atau organisasi internasional lainnya. Nah, lalu dari administrasi kita beranjak ke administrasi negara. Administrasi negara ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu sebagai aparatur negara atau pemerintah. Nah, pemerintah yang dimaksud dalam sini yaitu organ yang berada di dalam kekuasaan eksekutif, seperti presiden, menteri, dan gubernur. Arti yang kedua yaitu fungsi kegiatan pemerintah untuk mengurus kepentingan negara. Contohnya, misalkan suatu negara ingin menyelenggarakan pemilihan umum. Lalu pemilihan umum itu perlu adanya suatu badan dalam menyelenggarakan pemilihan umum itu, yaitu KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, lalu arti ketiga yaitu proses teknis melaksanakan UU. Contohnya, misalkan suatu negara ingin membentuk komisi untuk memberantas korupsi, yaitu KPK. Nah, lalu bagaimana dengan hukum administrasi negara itu sendiri? Kalau kita bicarakan administrasi itu berupa proses atau suatu jalan untuk penyelenggaraan sesuatu. Lalu hukum administrasi negara itu dapat diartikan secara umum yaitu hukum yang mengatur tentang tindakan dan penyelenggaraan suatu negara. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup Haten dan Han. Pernah dengar nih, negara dalam keadaan bergerak sama negara dalam keadaan diem. Ya negara mah diem-diem aja ya, kagak gerak-gerak dia. Emang dia lari gitu maraton. Enggak, jadi gini. Konsepnya itu salah. Maaf ya, maaf. Emang sukanya bercanda gitu. HTN itu negara dalam keadaan diem. Bukan dia mati suri ya. Enggak gitu konsepnya. HTN dalam keadaan diem, Han dalam keadaan bergerak. Jadi HTN dia mati suri, Han dia maraton. Gimana caranya? Gini, HTN itu adalah gini loh, untuk mengetahui organisasi yang ada di dalam negara. Dalam arti gini, HTN itu konsepnya adalah gini, dia tuh hanya jabatannya aja. Gimana sih jabatannya aja? Karena konstitusi atau undang-undang yang ada di dalamnya diatur tentang semuanya, terus tentang beserta fungsi kewenangan dan tugas-tugasnya. Jadi misalkan seorang gubernur
seorang ini aja deh, menteri, ya kan, dilantik oleh presiden, ya kan, jabatan menterinya itu HTN. Tetapi kan nggak mungkin dong menteri itu cuma ngejabat doang, maka ada HAN, negara dalam keadaan bergerak. HAN itu apa? Menghendaki bagaimana cara negara serta organ-organnya bertugas. Nah, itu bagaimana berfungsinya dalam menjalankan apa yang menjadi fungsi, wewenang, dan tugas-tugasnya. Tadi kan dalam keadaan diam menterinya, jabatan menterinya, misalkan Mensos, ya kan. Negara dalam keadaan bergeraknya gimana? Misalkan menteri mengeluarkan dia mengeluarkan misalkan saya mau mengeluarkan Kepmen tentang bansos gitu kan, sambil marah-marah dia, ya kan. Marah-marah dia. Ini kenapa sih bansosnya begini-begini? Itu adalah negara dalam keadaan bergerak. Simpelnya adalah kalau boleh saya ringkas gitu kan, saya lagi kan sakit kali. Kalau secara simpelnya gini, negara dalam keadaan diam itu menteri, jabatan menterinya, menteri sosialnya. Negara dalam keadaan bergerak ada apa yang dilakukan oleh menteri sosial tersebut. Nah, gitu sih secara simpelnya. Next, Andre. Oke, selanjutnya itu sumber-sumber daripada hukum administrasi negara itu sendiri. Yang pertama ada sumber material, yaitu terdiri dari historis. Kalau historis itu berarti sejarah. Maksud dari sejarah ini adalah bagaimana suatu perundang-undangan itu dapat dibentuk dan untuk apa dibentuk. Nah, selanjutnya itu ada sosiologis. Kalau sosiologis ini berarti dalam sebuah masyarakat apa yang menjadi kebiasaan masyarakat tersebut lalu dijadikan sebuah undang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya itu filosofis. Kalau filosofis berarti seperti misalkan yang dikatakan oleh Aristoteles, yaitu mengenai zoon politikon atau manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya itu dapat menjadi suatu sumber daripada hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu sumber formil. Sumber formil itu ada peraturan perundang-undangan, praktik ketatanegaraan, dan jurisprudensi PT-UN. Lanjut, Arvin. Oke, agak tidak aba-aba ya, kaget saya nih, nanti terkejut, terheran-heran saya gitu kan ya. Organisasi administrasi negara, buset, administrasi negara, mana negara ada organisasi apa dia, ya kan? Persatuan Mie Ayam Nasional gitu, bukan, nggak gitu konsepnya ya. Kak pernah dengar ada namanya lembaga negara sama lembaga pemerintah? Apa sih itu lembaga negara? Apa? Kenapa di lembaga negara itu disebutkan dan diatur dalam UUD 1945? Jadi kagak mungkin dong tiba-tiba dia muncul gitu. Nggak ada gitu. Bersifat limitatif, pengisian melalui sistem pemilihan, penamaannya telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Lah, gimana caranya tuh udah tahu ditentuin nama UUD apa kagak? Emang dia siapa, dewa, Tuhan? Bukan kayak gitu ya. Caranya gini. Di dalam undang-undang UUD ya lebih tepatnya, itu biasanya dia tuh akan dikapitalkan nama lembaganya. Itu benar-benar dikapitalkan di UUD-nya. Kalau kalian baca baik-baik ya undang-undang kita, penamaan yang telah ditentukan tuh emang udah pasti dia kapital. Nggak bakal dibilang akan dibentuk lembaga bla 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 bla. Enggak, udah jelas namanya, pakai huruf kapital gitu. Terus selanjutnya ada lembaga pemerintah. Hanya disebutkan dalam UUD 1945, jumlahnya bebas, menyebar, pengisian melalui sistem pengangkatan, penamaannya menyesuaikan. Misalkan nih, dibentuknya lembaga pemerintah dalam memberantas korupsi gitu kan. Nggak ada tuh ditulis di dalam undang-undang komisi pemberantasan korupsi. Kagak ada. Siapa yang bilang begitu kan? Kagak ada. Nah, itu bedanya antara lembaga negara sama lembaga pemerintah. Penamaannya itu disesuaikan dengan tugas dan fungsi, gitu kan. Ya jadi dia tuh menyebar itu dari pusat ke daerah. Itu. Nah, kalau lembaga negara
Dia tuh bertanggung jawab sama yang memilihnya. Gimana sih contohnya? Presiden dipilih sama kita rakyat gitu kan. Masa iya presiden bertanggung jawab sama siapa? Bertanggung jawab sama yang milih, yang rakyat. Menteri kan diangkat atau dilantik sama presiden. Menteri itu tanggung jawab sama siapa? Sama prime minister. Kita kan kagak ada, walaupun kesannya ada prime minister gitu kan. Kita itu tanggung jawabnya ke presiden gitu. Itu bedanya lembaga negara sama lembaga pemerintah. Oke, next Andre. Waduh, dengerin musik dia asik nih. Oke. Selanjutnya ada tujuan penyebaran. Penyebaran apa gitu kan? Penyebaran HAN. Pertama, membagi habis kekuasaan. Dua, membatasi kekuasaan. Ketiga, mempermudah proses pertanggungjawaban. Terus yang terakhir itu pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kenapa sih harus ada ini? Pasti pernah dengar nih. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak. Merupakan ada gium atau pepatah dalam politik. Pernyataan tersebut tuh pernah disebutkan sama Lord Acton, seorang sejarawan Inggris gitu. Kekuasaan yang mutlak itu harus dibatasi sesuai dengan, ya memang sesuai dengan kekuasaan yang ada gitu. Kagak mungkin dia menteri tiba-tiba jadi perdana menteri gitu. Kan ada batas-batasannya kan. Nah, itu adalah tujuan dari penyebaran daripada HAN itu sendiri. Jadi dari pusat ke daerah gitu. Next Andre. Nah, selanjutnya ada sumber pelimpahan kekuasaan. Nah, sumber pelimpahan kekuasaan ini ada 3. Yang pertama yaitu atribusi. Atribusi itu yaitu kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, lalu diberikan kepada pejabat atau pemerintah. Nah, tanggung jawab atribusi ini bertitik kepada si penerima kewenangan tersebut. Masa berlaku kewenangan atribusi yaitu selama peraturan perundang-undangan itu berlaku. Misalkan, Undang-Undang Dasar mengatur DPR untuk membuat undang-undang, suatu undang-undang. Peraturan tersebut tidak akan berubah atau berganti selama belum dicabut atau diganti dengan peraturan yang lainnya. Selanjutnya yaitu delegasi. Delegasi pengertiannya adalah kewenangan yang diberikan oleh badan pemerintah kepada suatu lembaga pemerintah. Tanggung jawab delegasi itu berada pada lembaga pemerintah yang menerima kewenangan tersebut dari badan pemerintah. Masa berlakunya yaitu sesuai dengan keputusan pejabat atau surat tugas yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu mandat. Mandat itu adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, suatu kewenangan yang diberikan oleh badan pemerintah kepada otoritas yang lebih rendah daripada badan pemerintah tersebut. Penyampaiannya itu bisa secara lisan ataupun tertulis. Masa berlaku dari mandat itu yaitu ketika suatu mandat telah dilaksanakan itu berakhir, maka masa berlakunya juga akan berakhir. Selanjutnya itu adalah birokrasi. Birokrasi ini sebenarnya adalah suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Maksud daripada birokrasi itu yaitu suatu proses untuk mencapai sesuatu yang akan dilaksanakan. Tujuan diciptakannya suatu birokrasi itu yaitu untuk mengorganisasikan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.
Oke, nah birokrasi itu sebenarnya kan sering dengar ya kan? Birokrasi itu sering dengar kan. Ada dua kan yang ada di masyarakat secara rasional tuh, birokrasi itu efektif, efisien gitu kan. Nah, ada lagi satu lagi berbelit-belit menimbulkan keadaan red tape. Itu ada namanya. Yang pertama adalah selipet kita lidahnya proletar emang. Bureau rationality dan yang satu lagi adalah bureau pathology. Bedanya apa? Yang satu rasional, memang rasionalitas kita adalah birokrasi itu ditunjukkan untuk mencapai keefektivitas dan efisiensi agar ideal. Yang satunya lagi itu berbelit-belit atau bureaucracy yang berarti birokrasi itu menimbulkan keadaan red tape yang berarti ya emang berbelit-belit dari meja satu ke meja satu, uang kopi lagi. Emang situ kagak bisa ngopi di rumah gitu kan kasarnya. Nah, boleh lanjut nih Andre ke Max Weber sama Fred nih. Sosiologi kita ya Max Weber. Oke, kalau menurut Max Weber, suatu birokrasi akan bersifat idealis apabila birokrasinya berbentuk hierarkis, bekerja berdasarkan hukum, lalu birokrasi tersebut memiliki prosedur kerja untuk mencapai tujuan tertentu, lalu penempatan kerjanya berdasarkan kualifikasi teknis, dan adanya hubungan kedinasan antara birokrat dengan warga masyarakat yang melayaninya. Sedangkan menurut Fred W. Rix yang berpahaman bahwa birokrasi itu bersifat prismatik. Artinya administrasi negara sebagai birokrasi dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Lalu birokrasi di setiap negara itu berbeda-beda. Maksud dari masyarakat prismatik itu adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat dua sifat, yaitu kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, sorry, ternyata slide-nya sudah habis. Oke, boleh izin nambahin nggak Kakak Park Chan-Yu? Boleh, silakan, Kak Tori. Oke, gini. Jadi, gini. Birokrasi ya. Birokrasi, bureau dan krasi. Bureau itu kalau secara harfiah, cemil. Bureau itu artinya adalah meja ke meja. Krasi itu adalah suatu pelayanan. Jadi secara harfiah, birokrasi itu adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Gitu. Nah tadi sebagaimana yang sudah dibilang oleh Andre, nggak salah, Park Chan-Yu dan Arvind Bezos itu sudah dibilang bahwa birokrasi itu mempunyai dua kondisi. Gitu. Kondisi yang pertama dipandang sebagai suatu yang ideal menurut Max Weber, dan suatu laginya itu dipandang sebagai suatu red tape atau suatu belibet gitu. Nah, waktu itu mungkin yang kelasnya Mas EN nih pernah ditanyain, saya mau nanya birokrasi itu apa? Gitu, dulu nih. Terus ada yang ngomong, kalau birokrasi itu proses Pak. Gitu. Oh proses, oke kita tulis, papan tulis, proses. Ada lagi, ribet Pak birokrasi. Oh ribet, oke kita tulis, ribet. Ada lagi, lama banget Pak KTP saya nggak jadi-jadi birokrasinya. Oh ya, kelamaan bikin KTP. Terus ada lagi yang ngomong, capek Pak sih ditagihin duit kopi mulu tiap meja. Oke, kita tambahin itu juga. Dari kalimat-kalimat atau opini-opini yang disampaikan sama mahasiswa pada masa itu ya, kita masih pada offline waktu itu. Nah, si Mas Endra atau Mas En bilang bahwa birokrasi itu memiliki dua makna, ya kan? Yang tadi sebagai suatu idealisme, yaitu suatu proses yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya mau bikin KTP, kita harus menempuh dulu birokrasi agar KTP-nya jadi. Nah, bisa juga dipandang menjadi suatu red tape atau berbelit. Contoh, misalnya mau bikin, mungkin yang angkatan 2018 pas mau bikin KTP itu 5 bulan nggak jadi-jadi gitu kan. Bangkonya kosong, terus nggak jadi-jadi, ternyata duitnya dikorup sama Setnov gitu kan pada masa itu. Nah, jadi ada dua tadi tuh, berbelit-belit dan suatu konsep yang ideal.
Nah, kalau misalnya suatu konsep yang ideal menurut Max Weber, nah, kita coba buka buku besar dulu. Suatu kondisi ideal menurut Max Weber, boleh tolong dilanjutkan slide-nya? Nah, nih udah ada nih foto cakep-cakep nih dua-duanya. Yang satu lagi mukanya musem banget, padahal dia bilangnya itu ideal ya. Tapi yang satunya lagi ceria banget, padahal apa yang dia sampaikan itu sebenarnya birokrasi adalah suatu yang berbelit-belit atau masyarakat prismatik. Nah, jadi ada nih si Mas Max sama Mas Fred. Nih, si Mas Max bilang birokrasi itu sebenarnya ideal, suatu proses yang ideal. Nah, tapi si Mas Fred ini bilang birokrasi yang ideal itu hanya ada di masyarakat di negara maju. Sedangkan untuk masyarakat di negara berkembang, birokrasinya itu mengikuti kebiasaan masyarakatnya, sehingga disebut sebagai masyarakat prismatik. Nah, kemudian kalau menurut si Max Weber, bentar kita buka itunya dulu ya, kita scroll. Kalau misalnya menurut Max Weber, suatu birokrasi dapat disebut sebagai kondisi yang ideal apabila yang pertama adanya pemisahan harta antara harta negara dan harta pemerintahnya. Terpisah tuh hartanya masing-masing. Terus kemudian yang kedua, pemilihan pejabat pemerintahan melalui skill dan kompetensinya atau meritokrasi. Meritokrasi itu biasanya kayak lewat CPNS atau lewat tes-tes, bisa masuk apa-apa kan ada tes-tesnya tuh. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu adalah bekerja berdasarkan hukum. Jadi kalau misalnya mereka mau bikin KTP, ada SOP-nya, harus bawa KK, harus bawa surat pengantar RT, terus kemudian harus hierarkis juga dari kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, gitu. Nah, terus adanya hubungan kedinasan antara birokrat dengan warga masyarakat yang dilayaninya. Dalam artian berarti tujuan adanya birokrasi atau pelayanan terhadap masyarakat itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Entah itu buat bikin KTP, buat bikin akta kawin, atau misalnya mau bikin kartu apa sih namanya, buku kawin, buku nikah sekarang, buku nikah dan sebagainya. Nah, itu menurut si Max Weber tuh, ini tuh adalah kondisi birokrasi yang ideal gitu kalau menurut Max Weber. Nah, tapi si Mas Fred bilang kayaknya nggak bisa gitu deh kalau di negara berkembang. Kalau negara berkembang itu masyarakatnya cenderung prismatik. Kayak kalian tahu nggak yang kayak bentuknya segitiga, terus kalau kena cahaya itu apa namanya, keluar berbagai cahaya kayak pelangi. Nah, itu yang dimaksud oleh si Mas Fred. Ya, thank you, prisma. Prisma kalau kena cahaya itu akan mengeluarkan berbagai warna cahaya. Jadi di dalam masyarakat itu ada berbagai macam sifat yang bisa dibilang menghambat tercapainya suatu birokrasi yang ideal. Nah, contohnya apa nih di masyarakat prismatik gitu? Misalnya, yang pertama, birokrasi di tiap-tiap negara pasti berbeda. Coba aja deh kita bandingin birokrasi di Indo sama birokrasi di Singapura. Singapura negeri 1001 larangan gitu ya. Makan permen karet nggak boleh, buang sembarangan nggak boleh, denda. Gitu kan. Berbeda dengan Indonesia tuh, yang kayaknya kalau buang sampah di kali nggak ada yang ciduk kali ya. Terus yang kemudian yang kedua itu dia bilang bahwa dalam masyarakat prismatik itu ada dua sifat nih. Dua sifat di dalamnya itu belum ada pembedaan yang tegas atau jelas. Nah, tegas dan jelasnya itu kayak gimana? Contohnya, misalnya hukumnya itu udah ada, tapi masyarakatnya nggak mau matuhin. Atau misalnya dilarang buang sampah di kali, masih dibuang sampahnya di kali. Nah, terus yang kemudian adanya diferensiasi atau pembagian tugas, tapi tidak tegas dalam pelaksanaannya. Kayak misalnya, Arvin memiliki tugas untuk menyebar broadcast. Gitu doang. Nah, tapi apakah ditegaskan lagi menyebar broadcastnya pada jam berapa, hari apa, kontennya apa, di grup apa? Tidak jelas. Hanya disampaikan secara gamblang. Tidak ada penegasan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi tugas dan wewenang dari si Mas Arvin. Nah, itu menurut si Fred Werricks. Jadi kita bisa lihat nih dari dua sudut pandang yang berbeda, birokrasi menjadi suatu hal yang ideal untuk mencapai suatu tujuan, dan birokrasi menjadi suatu red tape atau proses berbelit-belit, yang dimana ini cenderung ditemukan pada masyarakat di negara berkembang. Gitu.
Mungkin saya kembalikan kepada Mas Park Chan-yo dan Mas Arvin Bezos. Nah, sedikit tambahan nih. Nggak apa-apa, Dre, boleh langsung ke sesi tanya jawab aja. Mau nambahin tadi Han, sebenarnya itu ada lagi penjelasannya, bukan penjelasan ya, definisi yang lebih tepat sebenarnya kalau menurut Mbak Cipta and the Gang gitu ya. Han itu adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya ada selaku alat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan warga negaranya. Itu panjang. Itu versi benernya tuh. Kalau menurut menurut Mbak Cipta and the Gang. Jadi hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi untuk menjalankan wewenang dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan warga negara. Nah, itu juga adalah salah satu definisi dari Han gitu. Menurut dosen-dosen kita tersayang gitu. Itu sih tambahannya kalau dari saya gitu kan. Sama tadi contohnya tuh kalau sempit tuh AP gitu kan, kalau misalkan tuh, nah itu ada kementerian ya, kalau yang luas ya contohnya DPR gitu kan. AP luas ya kan ya, karena kan tadi banyak ada perancangan, ada pembuatan gitu kan ya, tadi harus ditambahkan biar tidak sesat di jalan gitu. Kalau yang sempitnya ya tadi ya sempit banget gitu, jadinya ya kan kementerian tuh nggak punya begitu banyak wewenang secara penuh kan, lebih banyak DPR, makanya DPR tuh lebih luas dan kementerian itu adalah contoh yang sempit gitu. Itu sih. Iya, Dan, jadi lanjut. dan untuk objek administrasi itu ada kenegaraan itu maksudnya pemerintah, privat atau bisnis ya, maksudnya ya udah tau lah ya gitu kan. Kalau internasional ada PBB, ada ILO, and the gang. Itu juga termasuk ke dalam objek administrasi dalam Han gitu ya. Begitu, Andre. Silahkan saya kembalikan lagi nih. Mantap, Park Chan-yo. Gimana Park Chan-yo? Baik, mungkin sesi tanya jawab ya, gimana? boleh. Selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab untuk teman-teman. Mungkin itunya dimatiin aja kali ya, Pak Chan. Oke. Mantap. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau masih ngawang? Atau masih kayak, maksudnya apa ya? Gitu. Gak apa-apa kalau misalnya masih kayak, apa sih itu? Gak apa-apa kalau misalnya mau minta tolong dong jelasin Kak, lebih spesifik mengenai apa sih maksud ini, apa kata dulu deh biar nggak terlihat mengintimidasi. Nafi mau nanya kenapa? Oh enggak. Oh enggak. Oh. Jesse Melita nih PC nih Kak. Apa apa tuh? Nggak tahu nih, katanya dia mau nanya. Emang bener Jesse mau nanya? Ayo dong, tanya aja. Kayaknya masih takut nih. Langsung disidak takut. Terpental sepertinya. Iya, apa nih? Oh enggak, Oh enggak, Vin. Oh enggak. Talita ya, dengar-dengar. Aku menambahin aja deh ini. Kalau contoh yang biasa dikasih Mas En ya, biasa aja. Jadi gini, tadi kan, aduh gue jadi keinget nodanya Mas Oni, ya Allah. Kalau misalnya, jadi kan tadi ada ruang lingkup HTN dan Han ya, negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Kayak tadi tuh yang Arfi bilang, apa iya yang satu maraton, yang satu mati suri, gitu kan. Nah, mungkin contoh yang lebih yang lebih familiar tuh kayak gini. Misalnya Aldimas nih. Aldimas ngomong ke Arvin. Arvin, siap ya, kamu jadi kiper. Kamu nanti kalau di lapangan itu boleh guling-guling, boleh jempalitan, boleh lari kanan, lari kiri, mau lompat-lompat bebas. Yang penting tuh bola jangan masuk gawang. Itu tuh Aldimas ngomong tuh ke Mas Arvin. Nah, terus udah nih, Mas Arvin di lapangan, benar tuh, Arvin ngelakuin tuh segala tindakan yang disuruh oleh Aldimas. Kayak lari sana, lari sini, jempalitan, lompat kiri, lompat kanan, sampai sliding dan sebagainya untuk mencegah bola nggak masuk ke gawang. Nah, itu tuh merupakan contoh perbandingan HTN dan Han. Nah, HTN dan Han-nya itu di mana? HTN-nya itu di saat Aldimas ngomong, Arvin siap ya, kiper. Terus dikasih tahu tuh apa yang menjadi tugasnya, lari kanan, lari kiri, jempalitan dan sebagainya biar tuh bola nggak masuk ke gawang. Itu HTN.
Dia hanya mengatur apa yang menjadi tugas, fungsi, dan wewenang dari seorang pejabat. Itu HTN. Nah, tapi di saat Arvin sudah di lapangan, sudah jempalitan kiri kanan lompat-lompat sliding orang, buat mencegah tuh bola nggak masuk ke gawang, itu adalah HAN, atau implementasi dari HTN. Nah, kayak tadi yang Arvin bilang, kalau misalnya menteri punya tugas, nah nanti pas menterinya mengeluarkan suatu permen atau peraturan menteri, nah itu sudah merupakan suatu HAN atau kebijakan pemerintah secara nyata. Nah, makanya itu disebut HTN adalah negara dalam keadaan diam. Jadi hanya dikasih tahu aja. Sedangkan HAN itu negara dalam keadaan bergerak. Udah bergerak untuk melakukan apa yang menjadi tugas, wewenang, dan fungsi dari suatu pejabat. Gitu sih. Dulu Mas En tuh ngasih contohnya kayak gitu. Terus kayak, oke. Gitu. Gimana guys? Ada yang mau bertanya? Mending nanya sekarang daripada ntar sesat di ujian. Biasanya tuh dulu kalau pas angkatan aku soal ujiannya itu nanya perbedaannya administrasi negara dan hukum administrasi negara. Itu suka ketukar-tukar soalnya dulu. Terus waktu itu perbedaan antara HTN dan HAN. Terus sumber kewenangan, atribusi, delegasi, mandat, bedanya apa? Terus tujuan penyebaran dari pusat ke daerah itu apa? Terus sama itu sih terakhir itu mengenai perbedaan lembaga pemerintah dan lembaga negara. Dulu aku tes itu. Oke. Kak mau nanya, apa perbedaan dari istilahan hatun sama HTP? HTP, hukum tentang P-nya apa? Kalau hatun, kayaknya haptun. Hukum acara peradilan tun. HTP nih, HTP apa? HTTP. Bentar. Oh, hukum tata pemerintahan. Oke. Wah, kayaknya dosennya siapa ya? Dosennya Pak. Siapa ya? Ada dosen pakai istilah itu juga soalnya. Dosennya siapa, Maya? Bu Cipta. Oh, oke. Gini. Apa bedanya HAN, HETUN, dan HTP? Oke. Oh, mungkin dari Arvin atau Park Chanyo ingin menjawab dulu atau gimana? Saya serahkan. Mangga Mas Alek duluan, sok. Oke. BTW ini cemil ya, guys. Oh, agak gitu soalnya. Jadi, seingat aku kalau HAN, hukum administrasi negara, kita pecah dulu nih jadi 3 variabel. Hukum, administrasi, negara. Hukum itu mungkin kalian udah enak ya berulang-ulang kali di PIH, PHI, hukum itu apa gitu kan? Apa itu hukum gitu. Udah gitu kalau sama Bu Indah bikin keok gitu, hukum itu apa gitu kan? Apa saudara? Gak dibaca ya bukunya gitu kan? Biasanya kalau gitu. Hukum adalah seperangkat peraturan atau seperangkat norma atau kaidah gitu ya, yang mengatur tindakan manusia agar dapat bertindak seyogyanya atau sepatutnya gitu kan. Jadi hukum ini yang membedakan dengan norma-norma lain itu sifatnya memaksa, dalam artian bisa dibebankan secara fisik. Hukum, administrasi tadi kita udah bahas tuh, kegiatan surat menyurat, suatu proses yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dan sebagainya, itu administrasi. Negara itu apa? Kalau kata Pak Isna ini ya, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, kita gabungin nih 3 kata tadi. Hukum, sesuatu yang mengatur. Administrasi, proses untuk mencapai tujuan. Negara. Hukum administrasi negara, suatu kumpulan peraturan yang mengatur tentang proses bagaimana bisa mencapai tujuan dari suatu negara. Itu hukum administrasi negara. Nah, kalau misalnya HETUN, kayaknya ini HAPTUN ya, hukum acara peradilan tun. Nah, kalau HAPTUN, kalian masih ingat nggak di PIH, PHI, ilmu negara, HTN, itu ada konsep Rechtsstaat atau negara hukum menurut Friedrich Julius Stoll.
Dia bilang bahwa dalam suatu negara hukum itu mempunyai 4 unsur. Yang pertama, adanya pemerintah berdasarkan hukum, supremasi hukum. Yang kedua, persamaan di mata hukum. Ketiga, hak asasi manusia secara individual maupun secara kolektif. Dan yang keempat, sistem peradilan administrasi. Ya kan? Nah, di Indonesia itu ada sistem peradilan administrasi. Dibuktikan dengan apa? Adanya petun, peradilan tata usaha negara. Nah, petun itu faedahnya apa sih, Kak? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nuntut pejabat atau menuntut pemerintah karena telah mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat konkret, individual dan final, misalnya sertifikat tanah kita double gitu. Itu kita bisa menuntut penjabat yang terkait ke petun. Nah, jadi kalau misalnya ditanya hukum acara tun itu mengenai apa? Merupakan suatu sekumpulan peraturan yang mengatur bagaimana tata beracara di peradilan tata usaha negara, atau kasarnya bagaimana kita menuntut balik pemerintah. Itu petun, hukum acara peradilan tata usaha negara. Sedangkan kalau hukum tata pemerintahan ini lebih kayak bagaimana menata organ-organ yang menjadi aspek dari suatu pemerintahan. Kayak misalnya, kan di dalam menjalankan kekuasaannya itu kan ada lembaga, dan pelaksanaan itu kan lembaga eksekutif ya. Nah, di lembaga eksekutif itu kan nggak terpaut pada presiden dan wakil presiden aja nih, kalau misalnya secara luas. Tapi kejaksaan, kepolisian, DPRD, menteri, dan antek-anteknya di bawah itu termasuk ke dalam ranah eksekutif. Ini kita mengorganisir pertanggungjawabannya. Gimana kita mengorganisir bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya. Nah, itu di hukum tata pemerintahan. Bagaimana kita bisa menata agar suatu pemerintahan dapat berjalan seperti yang telah diatur dalam hukum tata negara. Kurang lebih kayak gitu. Gimana dari Park Chan-yo atau dari Mas Arvin Bentos? Gimana Maya? Makin jelas atau makin bingung? Jelas. Oke, mantap. Bentar ya. Ini aku coba cari lagi di hukum tata pemerintahan. Sana kok nggak lupa. Ayo, ada yang mau nanya lagi Ya. atau mau sesi jawab lagi? Hukum tata pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas dan fungsinya. Kayak tadi, menstrukturkannya. Itu. Nah, ini ada yang masuk nih. Dinda, Kak, aku masih nggak paham sama yang atribusi, delegasi, sama mandat. Oke. Izin ya, Arvin sama Pak Kamil buat jawab. Silakan Kak Sari. Oke. Jadi boleh tolong tampilin slide-nya nggak yang tadi? Yang atribusi, delegasi, dan mandat. Ya. Betul guys, kalau misalnya masih mau nanya nggak apa-apa, santai. Masih banyak kok waktunya. Wow. Nah, bukan. Lanjut. Lanjut. Oke, nah sekarang kita sudah sampai ke slide yang ini. Nah, atribusi, delegasi, dan mandat. Di sini kan ada, di atasnya ada 4 nih, 4 item-item. Sumber kewenangan, landasan penyelenggaraan, pertanggungjawaban, masa berlaku. Nah, untuk ini, dasar hukumnya itu kalian bisa lihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, jadi di sini ada 3 jenis nih kewenangan, atribusi, delegasi, dan mandat. Kita ngebahas atribusinya dulu deh ya. Kita ngebahas atribusi dulu berdasarkan 4 indikator yang ada di atas. Atribusi. Atribusi adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepada suatu pejabat. Contohnya di pasal 20 ayat 1, DPR berwenang untuk membentuk undang-undang. Nah, secara nggak langsung itu secara langsung dan secara eksplisit dikatakan bahwa DPR itu memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Nah, itu contoh atribusi.
Karena langsung dikatakan, langsung to the point, penjabatnya jelas siapa, itu atribusi. Itu dari sumber kewenangannya. Nah, kemudian yang kedua dari pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya itu ada di siapa? Di undang-undang dasarnya kah atau di DPR-nya? Nah, pertanggungjawabannya itu ada di DPR-nya. Jadi kalau misalnya ternyata undang-undang yang dibuat oleh DPR itu mengalami cacat atau gimana, yang tanggung jawab siapa? DPR-nya. Nah, kemudian indikator yang ketiga, landasan pelaksanaannya. Nah, tadi dia dikasih oleh undang-undang dasar. Berarti landasan pelaksanaannya itu kalau misalnya di undang-undang, kalian bisa lihat tuh, misalnya di undang-undang, apa yang lagi ngetren sekarang ya undang-undang. Misalnya yang baru diketok kemarin, undang-undang harmonisasi perpajakan, yang bilang bahwa PPN itu sekarang naik dari 10% menjadi 12,5%. Itu kalian bisa lihat di bagian mengingatnya, itu ada ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Atau misalnya di Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu juga ada tulisan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi pada saat DPR membentuk undang-undang tersebut, landasan pelaksanaannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang terakhir mengenai masa berlakunya. Kalau misalnya atribusi itu masa berlakunya adalah selama peraturan perundang-undangan itu nggak diubah. Jadi selama pasal 20 dalam konstitusi tadi itu nggak diubah, DPR itu masih memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Mau itu sampai 100 tahun kemudian, mau sampai 200 tahun kemudian, selama pasal 20 dalam konstitusi nggak diubah, DPR masih memegang kewenangan untuk membentuk undang-undang. Nah, tapi misalnya nih di tahun depan tiba-tiba direvisi, pasal 20 berubah jadi Andre memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Misalnya kayak gitu. Nah, berarti seketika pada saat itu juga kewenangan atribusi DPR itu dihapus. Nah, kewenangan atribusi DPR dihapus, jadi DPR udah nggak memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk undang-undang. Nah, itu masa berakhirnya berlakunya sampai peraturan perundang-undangan itu berubah atau dicabut. Itu atribusi. Nah, kemudian untuk delegasi. Delegasi itu adalah pemberian wewenang dari badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan pemerintahan yang lebih rendah. Nah, contohnya misalnya nih, ada siapa di sini? Misalnya Nafi. Nafi jadi Kemendikbudristek. Amin gitu ya. Amin. Jadi Kemendikbudristek. Dikting enggak ya? Ristek doang. Kemendikbudristek gitu kan. Nah, terus Nafi ngeluarin nih suatu peraturan atau suatu instruksi yang bilang bahwa karena ini kita kurikulum mau nyoba ganti pasca pandemi, bikin kurikulum baru yuk gitu. Misalnya dalam instruksi Kementerian Pendidikan nomor 11 tahun 2030 gitu. Yuk kita bikin kurikulum baru. Nah, yang dituju itu adalah seluruh pejabat di setiap daerah Jakarta misalnya gitu. Jakarta doang yang diganti kurikulumnya. Ke gubernur Jakarta, gubernur kena, ke wali kota kena, ke bupati kena dan sebagainya. Nah, terus nanti dibilang nih, tapi kurikulumnya ini gue kasih kalian kewenangan untuk membentuk selama 2 bulan. Misalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya delegasi, itu tadi badan pemerintahan yang lebih tingginya adalah Kemendikbudristek, badan pemerintahan yang lebih rendahnya lain itu adalah gubernur, bupati, dan sebagainya. Itu dari sumber kewenangannya. Kemudian yang kedua, beban pertanggungjawabannya. Itu ada di siapa? Beban pertanggungjawabannya itu ada di gubernur, bupati, dan kawan-kawan yang tadi sudah diberikan delegasi oleh si Nafi. Nah, kemudian yang ketiga, landasan pelaksanaannya itu biasanya pakai keputusan pejabat pemerintah. Kayak tadi misalnya instruksi Kementerian Pendidikan atas nama Syahidan Nafisa, misalnya kepada gubernur di DKI Jakarta, turun ke dinas pendidikan, turun ke bupati, dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir masa berlakunya. Nah, tadi kan di instruksinya dibilang, saya kasih waktu 2 bulan ya, bikin kurikulum baru ya. Ini saya kasih kewenangan loh, bikin kurikulum. Gitu kan. Nah, jadi masa berlakunya untuk membentuk suatu kurikulum baru hanya dalam 2 bulan itu saja. Kalau misalnya nih, udah 2 bulan berlalu, udah jadi kurikulumnya, jadi nih kurikulum Jakarta, gitu jadi. Terus pas 1 bulan kemudian, dia mau bikin kurikulum baru, itu nggak bisa.
Kenapa? Karena kewenangan untuk membentuk kurikulumnya sudah habis di 2 bulan yang tadi. Nah, itu contoh dari delegasi. Nah, sedangkan kalau ada Frida. Halo Frida. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah mandat. Biasanya kita ada sering ya, sifatnya mandatori. Mandat ini, atau mungkin ada yang punya teman namanya mandat, mandat. Nah, kalau misalnya mandat, sumber kewenangannya itu dia berasal sama juga sama kayak delegasi dari badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan pemerintahan yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya beban pertanggungjawabannya agak beda nih beban pertanggungjawabannya. Kalau misalnya beban pertanggungjawabannya itu ada di pemberinya, bukan penerimanya. Contoh misalnya ada siapa aja sih di sini? Misalnya ada Naomi. Naomi sebut aja itu adalah CEO PT Makmur Sejahtera Tbk. Naomi di sini sebagai CEO. Nah, kebetulan dia harus hadir dengan rapat pemegang saham nih. Dengan rapat pemegang saham, nah tapi Naomi-nya nggak bisa hadir karena misalnya harus terbang ke Milan gitu. Lewat tol Bocimi gitu ya. Tol Bocimi Milan gitu. Terus Naomi bingung kan. Waduh, harus ada RUPS, tapi gue harus ke Milan. Gimana ya? Nah, terus akhirnya Naomi nunjuk Mas Park Chan-yo. Park Chan-yo, tolong hadirin dulu dong rapatnya. Nanti lu nyatet notulen, harus gimana-gimana, nyatet aja. Pokoknya mereka ngomong waswisus, catet ya. Gitu. Nah, terus Naomi-nya ciao tuh ke Milan, lewat tol Bocimi. Nah, terus di sini pertanyaannya, beban pertanggungjawabannya itu ada di Mas Park Chan-yo atau tetap ada di Naomi? Naomi. Betul, beban pertanggungjawaban tetap ada di Naomi. Kalau misalnya pas lagi RUPS, tiba-tiba ditanya sama pemegang saham lainnya, ditanya, gimana kalau misalnya kita bikin cabang? Pak Chan-yo berhak nggak memutuskan itu? Gimana? Pak Chan-yo berhak nggak untuk memutuskan apakah boleh membuka cabang baru atau enggak? Gimana? Boleh atau enggak? Jawabannya, enggak boleh. Karena tetap beban pertanggungjawaban itu ada di Naomi. Dan Naomi cuma kayak, udah catet aja, catet, nggak sampai kayak, ntar kalau misalnya ditanya yang aneh-aneh, jangan jawab yang iya ini, diemin aja gitu. Tapi Naomi itu hanya memberikan mandat untuk catat aja ya. Tapi kalau misalnya pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan oleh yang diberi tugas. Karena beban pertanggungjawabannya masih ada di Naomi. Gitu. Nah, itu untuk mandat. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kalau atribusi, delegasi, pertanggungjawabannya itu ada di penerimanya, sedangkan untuk mandat itu beban pertanggungjawabannya ada di pemberinya malah, di Naomi-nya. Jadi orang yang diberikan mandat itu tidak memiliki hak untuk menentukan suatu keputusan yang berdampak bagi perusahaan. Nah, itu dari beban pertanggungjawabannya. Nah, kemudian dari landasan pelaksanaannya, bisa secara lisan, bisa secara tertulis, dan sifatnya informal. Kayak tadi, bantuin gue mau ke Milan nih. Gak apa-apa, ntar nyatet aja, tapi jangan ngelakuin yang aneh-aneh loh. Gitu. Terus secara informal. Atau bisa juga secara tertulis via WA. Assalamualaikum, salam sehat Pak Chan-yo. Maaf ya, saya tak bisa hadir, tolong catat nanti apa yang dirapat, thanks. Terus ada stiker-stiker bendera jempol gitu misalnya. Nah, itu secara tertulis tapi tidak formal. Biasanya mandat itu pemberian kekuasaan itu secara informal. Nah, kemudian yang terakhir itu masa berlakunya. Masa berlakunya itu hanya sekali selesai. Dalam artian, tadi si Naomi minta tolong ke Park Chan-yo, tolong ya catat-catat. Kalau misalnya ada mereka ngomong apa, was catat aja nggak apa-apa. Tapi jangan ngambil keputusan yang aneh-aneh ya. Gitu. Nah, udah nih. Terus pas Naomi pulang dari Milan, si Park Chan-yo ngasih laporannya, udah selesai. Mandatnya selesai sampai di situ. Nah, itu perbedaan antara atribusi, delegasi, dan mandat. Gimana, Dinda? Makin jelas atau makin bingung? Jelas. Oke, makasih ya, Dinda. Mantap pertanyaannya. Ugrah. Ada lagi yang bertanyakan? Iya, Syara benar. Jadi
benar sesuai dengan yang Syara bilang tadi, kata Kasari itu berarti masa berlaku di atribusi itu kalau misalkan DPR udah nggak punya kewenangan buat bikin UU, berarti UU yang terkait itu nggak berlaku ya kan. Soalnya bukan begitu konsepnya. Jadi yang maksudnya Kasari itu si wewenang DPR-nya itu untuk membuat UU gitu. Karena kan atribusi itu selama dia masih ada di dalam undang-undang dan undang-undang itu belum berubah gitu kan, ya berarti ya DPR masih bisa punya hak atribusi tersebut gitu. Gitu ya Mas Alek? Correct me if I'm wrong. Betul sekali. Iya, Syahra. Jadi tadi Syahra bisa buka nanti di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 ada nih DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Nah, itu kan disebut ya siapa instansinya, DPR. Nah, tapi misalnya nih tiba-tiba siapa? Tiba-tiba Syarah memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Misalnya kayak gitu diganti undang-undang dasarnya. Nah, berarti pertanyaan aku, DPR masih memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang nggak? Kalau misalnya kalimatnya diganti jadi kayak gitu. Enggak, oke. Nah, kalau misalnya nggak punya, berarti DPR boleh membentuk undang-undang nggak? Oke, jawabannya itu ya enggak juga. Karena tadi kewenangan atribusinya atau kewenangan untuk membentuk undang-undangnya itu udah dihapus, diubah, diganti jadi Syarah nih yang boleh bentuk undang-undang. Nah, itu contoh dari kewenangan delegasi dalam masa berlakunya. Jadi selama kata DPR-nya itu nggak dihapus, DPR itu tetap terus-menerus, entah itu sampai 10 generasi, dia tetap memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba 2030 kalimatnya diganti jadi tadi Syarah memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, maka kewenangan atribusi yang diberikan oleh pasal 20 tadi kepada DPR itu langsung stop. Langsung DPR nggak punya kewenangan untuk membentuk undang-undang lagi. Jadi Syarah yang bisa membentuk undang-undang. Gitu. Mau nambahin dikit? Oh, apa lagi nih? Ada pertanyaan lagi? Oke, paham. Makasih, Kak. Makasih, Arvin. Oke. Sebenarnya mau nambahin kalau misalkan masih bingung, sebenarnya ini juga tertuang dalam UU nomor 30 tahun 2014. Kalau atribusi itu pasal 12 ya kan. Kalau misalkan mandat bukan mandat ya. Delegasi itu pasal 13. Pokoknya 12, 13 dan 14 itu berurutan antara atribusi, delegasi dan mandat. Itu di UU nomor 30 tahun 2014. Nih aku share ya PDF. Mungkin Betul. ada yang lebih kayaknya lebih paham nih kalau baca di UU nomor 13 2004. UU nomor 30 tahun 2014 kebalik ya kita kan. Hati kamu keok, Mak. Keok nanti gue ya kan. Iya gitu. Mungkin ada yang mau nanya kali, Kak, kalau HT itu berhubungan dengan HAN, perdata atau pidana enggak tuh, Kak? Gitu misal. Asik. Nah, kalau gitu misalnya aja deh sehari-hari gitu kan. Contoh kalau ada yang sama Mbak Cika pasti pernah lihat perjanjian kerjasama antara dinas peternakan sama penyedia lah gitu ya, sama misalkan penyedia daging sapi gitu kan, atau penyedia daging kebo gitu ya. Itu gimana caranya gitu kan? Apa dia ngeluarin mandat delegasi atribusi? Enggak, ya itu perjanjiannya gini. Di dalam hukum perdata, pemerintahan yang diwakili dinas itu dianggap sebagai badan hukum. Begitu. Jadi si dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan itu misalkan PT Japfa gitu atau PT Kaurit Pokpan gitu kan, PT CP gitu. Ini dia tanda tangan berdua atas ya badan hukum sama badan hukum gitu ya. Terus ada bagian HAN-nya enggak gitu kan? Ya ada juga gitu. Kenapa? Karena di sini kan si dinasnya itu sebagai pengampu tugas dan wewenang pemerintah. Begitu. Kemudian HAN itu secara spesifik juga bisa dimasukin ke dalam hukum kelembagaan karena berhubungan dengan tugas penyelenggaranya itu kesejahteraan rakyat, dan juga secara spesifik di hukum perdata yang dibahas itu adalah aspek perikatan dan kontrak gitu. Itu kalau ada yang nanya nih, Kak, contoh HAN-nya tuh gimana sih kalau misalkan kita ada perjanjian gitu atau gimana? Nah, itu salah satunya ya, salah satunya. Kalau salah dua, coba cari lagi kasusnya, nanti kita telusuri bareng-bareng gitu. Mungkin Iya. ada yang mau nanya lagi gitu. Gitu. Oh ya, dan mengenai tadi yang disampaikan oleh Arvin mengenai kontrak antara dinas dan
suatu PT itu nanti setelah UTS bakal dipelajarin juga nih di Han, yaitu tindakan pemerintah. Kalau nggak salah, tindakan pemerintah tuh ada yang ada yang untuk umum, ada yang khusus, beberapa pihak dan sebagainya. Biasanya dulu Mas En tuh suka ngasih lotre malah mengenai itu. Misalnya tunjukin KTP, tep, gitu. Ini tindakan pemerintah yang mana? Hukum atau umum? Hukumnya konkret atau enggak? Individual atau ini? Berapa pihak atau ini? Nanti di breakdown satu persatu. Gitu. Nah, terus nanti ada juga teori-teori setelah UTS, catur praja. Ya, Mas En juga suka ngasih lotre mengenai catur praja. Biasanya itu ditanya apa bedanya besture dan regeling. Bedanya apa tuh dua itu? Dan masih banyak lagi lotre-lotre lainnya. Mungkin kalau yang sama Mbak Cipta udah mulai kali ya belajar tindakan Oh, pemerintah, udah. kayak gitu-gitu udah pada mulai mungkin ya Kak Sari gitu. Oh, udah mulai. Wah, gercep juga Makanya ya. tadi sempat ngebahas tentang ini nih, tentang apa namanya kontrak kerjasama Kontrak ya. antara dinas sama ini. Soalnya karena emang udah dimulai duluan nih Mbak Cipta. Hmm, Nggak kayak Mr. Z ya. Agak gercep emang Mbak Cipta. Mister, ya. Intinya itu Angel aja tuh perbedaan administrasi Oke. negara dan hukum administrasi dan hukum Han. Siapa Oke. nih, Sari atau Arvin nih? Gunting batu kertas lah. Gunting batu kertas. Aku mau bintang aja deh atau payung. Ah iya, Arvin, oke. Ya udah coba saya serahkan kepada Arvin Bezos, maaf. Apa sih? Silakan. Oke, correct me if I'm wrong ya. Nah, jadi gini. Administrasi gitu. Administrasi ya secara sempit itu cuma kegiatan surat menyurat. Nah, surat menyurat itu terdiri dari perancangan, pengetikan, penomoran, pendistribusian, sama pengarsipan. Contoh daripada sempit ini adalah kementerian. Ya, contohnya nih kementerian. Ini kita pas aja ya gitu. Kalau administrasi secara luas itu proses dalam masyarakat yang dimana satu jenis kegiatan manusia di mana kelompok orang yang secara bersama-sama sedang menggerakkan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pembuatan badan organisasi, penempatan staf atau pejabat, pembiayaan, pengarahan, koordinasi, evaluasi. Contohnya adalah DPR. Kan gini biasanya kan kayak kalau DPR kan emang banyak nih, ada perencanaannya juga, ada pembuatan badan organisasinya juga gitu kan. Ada pembiayaan, ada pengarahan, koordinasi, evaluasi. Intinya lebih kompleks lebih ini itu adalah pengertian administrasi secara luas gitu. Ya administrasi kayak kita beradministrasi sesuatu gitu kan. Terus administrasi negara ya tadi kalau nggak salah ya. Administrasi negara itu ada 3 pengertian. Kalau dari sudut pandang aparatur negara itu meliputi organ-organ yang berada di dalam kekuasaan eksekutif. Contohnya ya apa sih gitu kan? Aparatur negara itu ada presiden, ada menteri, ada gubernur. Kemudian ada fungsi kegiatan pemerintahan untuk mengurus kepentingan negara. Yang tadi akan berkesinambungan dengan Han-nya itu sendiri. Ya. Terus yang terakhir adalah proses teknis melaksanakan. Dalam arti apa sih gitu kan? Ya administrasi itu ya proses pelaksanaan atau menyelenggarakan tindakan yang sesuai dengan isi undang-undang. Kemudian yang terakhir ada Han. Han mungkin gue pakai ini kali ya dari yang Mbak Cipta gitu ya. Han itu adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya dalam melayani warga negara. Jadi ini tuh hukum administrasi negara itu adalah gabungan pengertian daripada administrasi itu sendiri, administrasi negara itu sendiri, dan Han itu ya kembali tadi kayak kata Kasari, hukum tuh apa, administrasi itu apa, negara itu apa. Akhirnya digabung. Han adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi negara. Ya berarti Han itu ya hukum yang mengatur alat administrasi yang senantiasa memperhatikan atau melayani warga negaranya gitu. Mungkin jelas Angel yang menang lotre. Gimana, Angel? Oke deh. Jelas, subhanallah. Oh, tadi yang badan swasta itu gimana? Oh, oke, kita berarti ke tindakan pemerintah lagi ya, contoh nih. Oh, tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah lagi. Mm-mm. Emang Syara ininya siapa dosennya? Mbak Cipta. Oh, sama berarti. Oh, sama. Oke. Nah, jadi misalkan gini, ada Sari nih, Sari misalkan dari dinas
peternakan dan kesehatan. Nah, gue tuh PT, misalkan PT Tabu Farm Industri Indonesia gitu kan. Nah, si Sari ini sebagai perwakilan daripada Dinas Peternakan tuh bilang, Vin, gue mau pengadaan sapi nih gitu kan. Untuk misalkan untuk dibagi-bagiin gitu. Atau apapun lah itu urusan pemerintah gitu kan kasarnya. Akhirnya si Sari ini atau si dinas ini bikinlah kontrak atau perjanjian dengan PT Tabu Farm Indonesia gitu kan. Isinya ya biasa ya kalau di hukum dagang atau apa gitu kan, isinya ya perikatan dan kontrak gitu kan, isinya apa aja, dia jual beli gitu kan, dia tuh ada apa aja perinciannya tuh konkret, pembayaran apa segala macam gitu kan. Itu dalam bagian hukum perdata. Lah, kan dia instansi negara emang bisa gitu, bisa. Jadi si dinas pendidikan lagi kan, ngapain dinas pendidikan beli sapi gitu kan, dinas peternakan gitu, dinas peternakan tuh beli sapi itu sebagai badan hukum. Kenapa badan hukum? Ya karena pemerintah yang diwakili di sini itu dinas gitu dianggap sebagai badan hukum gitu. Ada mazhabnya tapi lupa siapa gitu, pokoknya ada gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang Han-nya gitu kan, karena dinas di sini tuh sebagai pengampu tugas dari wewenang pemerintah. Dinas, tolong dong ya, lu tolong dong pemenuhan daging kambing sama daging kebo nih. Kan kagak mungkin tuh dinas dia motongin kebo satu-satu gitu kan. Akhirnya dia sama penyedia lah atau yang biasa kita dengar sama pihak ketiga gitu. Nah, secara spesifik itu kenapa gitu kan dibilang gitu ya karena dia itu hukum kelembagaan daripada daripada yaitu di badan dinas itu sendiri. Karena berhubungan dengan tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat gitu. Nah, kalau spesifik hukum perdatanya nih gitu kan pasti berkesinambungan nih, pasti Mbak Cipta juga suka nanya. Yang dibahas adalah aspek perikatan dan kontrak gitu. Ada perikatan dan kontrak antara Dinas Peternakan dan PT Tabu Farm Indonesia gitu. Terus kalau ditanya gitu kan, emang ada gitu, gimana sih Han-nya yang baik dan benar? Nah, pasti kan dia ngeluarin peraturan tuh ya kan. Ada peraturan presiden nomor berapa gitu tentang pengadaan barang dan jasa gitu. Terus udah gitu selanjutnya gitu kan. Peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa gitu. Itu Han-nya gitu. Ya, itu HTN-nya. Han-nya ya itu pelaksanaannya dia ngelakuin kontrak gitu. Correct me if I'm wrong, bener Mas Ari? Mas Ari. Mas Sari, oke. Makasih lo Arvin dapat title baru, Mas Sari. Mbak Hilda ya, sorry. Mbak Hilda, subhanallah. Aku nggak nyangka sih kalian udah nyampe tindakan, tapi gue cepet banget dulu sama Mas En kayaknya secepat itu. Iya benar tadi yang dibilang. Atau gini, tindakan ya. Tindakan itu kan ada dua, ya. Tindakan hukum dan tindakan nyata. Kalau tindakan nyata itu katanya Mas En gitu ya. Tindakan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Nah, sedangkan kalau tindakan hukum itu sengaja apa yang bikin akibat hukum gitu kan. Nah, tindakan hukum di sini ada dua, publik dan privat. Nah, yang perlu diperhatikan dari dua hal ini, kalau publik itu polanya vertikal. Ada pemerintah dan ada yang masyarakat gitu, kayak hukum pidana gitu ya. Ada unsur pemerintah dan ada unsur masyarakatnya. Dua nih, kayak gini. Sedangkan kalau yang tadi dibahas oleh Arvin itu dari segi perdatanya, privat, yang dimana polanya adalah horizontal, setara mereka. Nah, makanya dalam tindakan hukum perdata itu si dinas peternakannya itu bertindak sebagai suatu badan hukum, betul tadi yang Arvin bilang. Dan di sini itu sebagai, dan mereka tuh posisinya sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi mereka setara kalau misalnya dalam proses keperdataan. Nah, terus tadi yang dibilang Han-nya itu di mana? Nah, mungkin nanti teman-teman yang udah belajar hukum ketenagakerjaan ya, itu ada sumber hukum heteronom dan autonom. Mungkin kalian agak familiar gitu ya. Kalau sumber hukum, Kalau sumber hukum autonom itu yang dibuat oleh kedua pihaknya yang melakukan perjanjian. Nah, itu perdatanya. Sedangkan kalau misalnya sumber hukum heteronom itu yang dibuat oleh pemerintah. Contoh, tadi beli sapi ya kalau nggak salah ya. Dinas Peternakan dengan PT Tabu Farm Indonesia. Nah, ketentuan mengenai tadi perjanjiannya itu merupakan perdatanya. Nah, tapi Han-nya itu di mana? Han-nya itu atau misalnya HTN-nya itu di mana? Misalnya di undang-undang mengenai hewan ternak.
yang boleh disebut sebagai hewan ternak itu ada apa aja gitu, diatur sebagainya. Nah, terus HAN-nya itu bagaimana? Nah, misalnya dalam ketentuan pasal di Undang-Undang Hewan Ternak atau di Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa dibilang Dinas Peternakan itu memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan hewan ternak, misalnya gitu. Nah, pada saat si Dinas Peternakannya itu melakukan suatu perjanjian dengan PT Tabung Farm Indonesia, nah itu merupakan HAN-nya atau pelaksanaan dari undang-undang. Tapi aku kaget loh, kalian udah nyampe situ jauh banget loh berarti. Udah mau selesai, tinggal AAUPB terus kelar materi HAM-nya semua. Cepet banget loh. Terus nanti selain hukum nanti ada tindakan publik. Tindakan publiknya itu dari beberapa pihak dan sepihak. Terus tindakan yang sepihak itu dibagi jadi dua, ada yang umum dan khusus. Kalau beberapa pihak juga dibagi dua, peraturan dan keputusan. Jadi kayak satu belah, bla 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 bla. Gitu. Gimana, ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung atau tambah bingung? Ya, sama-sama Syara. Sepertinya udah deh Kak Sari udah pada mabok gitu ya. Udah pada Iya. mabok dia. Udah pada keok. sakit dia, udah pada keok. Ya Allah. Jangan gitu dong, pinter gue yang trauma. Trauma Iya. ya situ ya. Iya. Deg-degan. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau, nanti PPT-nya kita share ke grup juga kok, ke grup Tentir. Tapi kalau misalnya setelah Tentir ini masih ada yang bingung gitu, Kak maksudnya apa sih? Maksudnya nggak ngerti apa sih? Ini maksudnya apa? Maksudnya apa sih? Nggak apa-apa, nanti ngomong nanya aja di grup ILC, nanti entah itu Arvin, Park Chanyo, atau aku nanti berusaha balas fast rap sih. Gitu. Tapi asal jangan nanya pas ujiannya ya. Ya nggak bener itu, sakit deh. Udah sakit loh ya. Ya. Gitu. Gimana guys? Ada yang mau nanya lagi? Jessie mungkin? Atau makin sakit dia? Nafi mungkin? Enggak. Oke. Wah mantap, Nafi sudah pakem kayaknya. Kayak kenebo dia. Nyerap semuanya. Nyerap semuanya. Gitu. Biasanya kalau Han pas UASnya sih yang agak aneh. Karena yang bikin tuh Pak Edi Rohaidi kalau nggak salah. Jadi agak aneh gitu soalnya. Tapi kan tahun sekarang nggak tahu deh yang bikin tahun. Gitu guys. Deg-degan. HI. Bisa. Kita sama-sama makan nasi. Pasti Nafi bisa. Wih, kayak kenal tuh sama-sama makan nasi tuh. Emang coach dosen siapa tuh? Siapa ya? Siapa? Ayo. Nanding. Mungkin kita tutup aja kali ya. Kalau Boleh. dibuka kasihan termasuk angin ya. Gitu. Oke. Coba Park Chanyo. Silakan Park Chanyo untuk Park Chanyo mungkin untuk menutup gitu. Agar kayaknya semuanya udah pada nyerap nih, kayak kenebo dia, masuk semua. Alhamdulillah. Semoga Kayak kenal bermanfaat. tuh kata-kata. Silakan Park Chanyo. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Tentir Hukum Administrasi Negara. Saya pribadi mohon maaf apabila selama menjelaskan banyak kurangnya dan juga banyak sekali miss ataupun kurang menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan. Setelah ini teman-teman semoga bisa menjawab UTS hanya dengan baik dan benar. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di Tentir berikutnya. Terima kasih juga Andre atas kesempatannya sudah menyelenggarakan Tentir dan sudah memimpin Tentir ini. Terima kasih Pak semuanya. Chanyo. Terima kasih semuanya. Maafkan saya dan Sari kalau misalkan terlalu bawel gitu ya. Thank you guys. Oh iya, Monggo kalau yang mau di live boleh, mangga silakan. kalau yang mau stay untuk sosialisasi volunteer boleh. Nanti kita mulai jam Sama Angel. 9. Sama-sama Angel. Gimana Park Chan? Stop dulu deh. Stop recording.